Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Zahra dengan NIM A40121012. Saya dari kelas H. Jadi tujuan saya untuk membuat video kali ini adalah untuk mempresentasikan karya ilmiah yang telah saya buat. Baik, langsung saja. Adapun judul dari karya ilmiah yang telah saya buat yaitu Profil Kemampuan Literasi Membaca Peserta Didik kelas 3 di SDN 2 Talise. Adapun pendahuluannya, yang pertama bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang di sini yaitu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan seorang guru kelas 3 di SDN 2 Talise, terdapat beberapa masalah, yaitu yang pertama rendahnya minat dalam membaca, yang kedua rendahnya kemampuan membaca pemahaman, dan yang ketiga rendahnya kesadaran dari berbagai pihak dalam meningkatkan kemampuan membaca. Nah, dari ketiga permasalahan tersebut maka ditemukan pula beberapa faktor yang menunjang kemampuan dan budaya membaca. Nah, sesuai beberapa faktor penyebab tersebut, sehingga diperlukan upaya-upaya penyelesaiannya. Salah satu di antaranya yaitu perbaikan sarana prasarana literasi. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan kembali perpustakaan sekolah sebagai pusat literasi. Jika sarana dan prasarana lebih mendukung seperti fakultas perpustakaan yang sesuai dengan kriteria buku panduan Kemendikbud seperti keberagaman sumber buku bacaan dan bahan bacaan literasi dalam bentuk digital dapat meningkatkan minat baca siswa. Nah, adapun berdasarkan uraian tersebut, calon peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul Profil Kemampuan Literasi Membaca Peserta Didik kelas 3 SDN 2 Talise. Nah, kemudian 1.2 ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana profil kemampuan literasi membaca peserta didik kelas 3 di SDN 2 Talise. Nah, kemudian lanjut 1.3 yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profil kemampuan literasi membaca peserta didik kelas 3 di SDN 2 Talise. Nah, selanjutnya 1.4 ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat menambah wawasan tentang kemampuan literasi dan peran orang tua terhadap kemampuan literasi membaca ketika anak di rumah. Adapun manfaat praktisnya yang pertama yaitu bagi siswa. Kegiatan literasi di sekolah dasar dapat dilakukan agar dapat meningkatkan minat baca siswa. Yang kedua itu bagi guru, memberikan inspirasi kepada guru untuk selalu melaksanakan kegiatan literasi di kelas sebelum memulai kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan minat baca siswa di sekolah dasar. Selanjutnya 1.5 yaitu ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berfokus pada yang pertama, penelitian hanya dilakukan pada kelas 3 SDN 2 Talise. Yang kedua, penggunaan metode pengumpulan data berupa tes lisan dan dokumentasi. Selanjutnya ada 1.6 yaitu batasan istilah. Yang pertama itu di sini saya membahas profil. Nah, adapun pengertian dari profil ini adalah suatu gambaran atau deskripsi berupa fakta atau sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya yang didasari oleh data-data yang telah diperoleh. Yang kedua yaitu literasi. Literasi merupakan kemampuan dan juga keterampilan dari suatu individu untuk melakukan beberapa hal meliputi membaca,
menulis dan berbicara, serta berhitung dan juga dapat melakukan pemecahan masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, di sini saya membahas mengenai kemampuan literasi. Kemampuan literasi adalah kemampuan untuk memanfaatkan wacana tulis dengan memahami ciri-ciri dan kunci-kunci penanda makna untuk memprediksi, menginterpretasi, dan merekonfirmasi makna secara tepat. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama 2.1 ada penelitian relevan. Penelitian yang relevan yang pertama di sini dilakukan oleh Arum Nisma Wulandjani dan Chandra Dewi Wahyu Anggraini tahun 2019 tentang meningkatkan minat membaca melalui gerakan literasi membaca bagi siswa sekolah dasar. Penelitian yang dilakukan oleh Arum Nisma Wulandjani dan Chandra Dewi Wahyu Anggraini pada tahun 2019 dan penelitian ini sama, yaitu membahas tentang literasi siswa. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arum Nisma Wulandjani dan Chandra Dewi Wahyu Anggraini dan penelitian ini yaitu objek dan subjek penelitian yang dilakukan oleh Arum Nisma Wulandjani dan Chandra Dewi Wahyu Anggraini, siswa kelas 5 SDN Rejo Winangun Selatan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang siswa kelas 3 SDN Impres Talise. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Safitri DKK tahun 2022 tentang profil kemampuan literasi dasar peserta didik kelas 4 di SDN Mentokan tahun ajaran 2021 sampai 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri DKK tahun 2022 dengan penelitian ini sama, yaitu membahas tentang profil kemampuan literasi siswa. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Safitri DKK dan penelitian ini yaitu objek dan subjek penelitian yang dilakukan oleh Safitri DKK yaitu pada siswa kelas 4 di SDN Mentokan, sedangkan penelitian ini membahas tentang siswa kelas 3 SDN Impres Talise. Dan yang ketiga, kebijakan gerakan literasi sekolah di sekolah dasar Islami Terpadu Lukman Al-Hakim Internasional karya Ranti Wulandari Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama, program yang menunjang kebijakan gerakan literasi di SDIT LHI, Reading Group, Morning Motivation, Mini Library, pengadaan perpustakaan dan kegiatan yang menunjang. Dan yang kedua, implementasi didukung komunikasi agen pelaksanaan melalui rapat elemen sekolah. Sumber daya didukung adanya potensi guru dan dari orang tua sekolah. Dan yang ketiga, faktor pendukung tersedianya sarana untuk mensosialisasikan kebijakan hingga buku dari orang tua, waktu, dan dana. Guru mempunyai semangat belajar. Faktor penghambatnya buku yang karya akan dinilai serta gambar-gambar menarik sulit didapatkan di Indonesia. Baik, selanjutnya 2.2 ada kajian teori. Yang pertama, pengertian profil. Jadi beberapa pendapat para ahli tentang profil di antaranya menurut Fitriani DKK 2021, profil adalah gambaran yang menjelaskan secara utuh dan alami yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh Hasan Alwi mengatakan bahwa profil adalah pandangan mengenai seseorang. Profil merupakan gambaran yang mewakili sesuatu. Dapat dikatakan juga bahwa profil tentang suatu hal yang merupakan lapan identitas atau ciri dari hal tersebut. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa profil adalah suatu gambaran atau deskripsi berupa fakta atau sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya yang didasari oleh data-data yang telah diperoleh. Yang kedua ada pengertian literasi.
Secara historis, literasi berasal dari bahasa Latin yaitu literatus atau litera, yang berarti adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemudian makna tersebut berkembang menjadi kemampuan menguasai pengetahuan di bidang tertentu menurut Harahap DKK tahun 2022. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dinyatakan bahwa literasi merupakan kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis, sehingga ketika mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, berdasarkan paparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa literasi merupakan kemampuan yang mengarah pada kegiatan mengakses informasi melalui kegiatan membaca, menulis, menelaah, mengobservasi, dan memaknai informasi secara kritis, idealis, dialektis, dan juga otokratis, di mana teknologi dapat dijadikan sebagai salah satu untuk meningkatkan efektivitas kegiatan berliterasi. Nah, yang ketiga adalah kemampuan literasi. Kemampuan literasi membaca adalah kemampuan untuk memanfaatkan wacana tulis dengan memahami ciri-ciri dan kunci-kunci penanda makna untuk memprediksi, menginterpretasi, dan juga merekonfirmasi makna secara tepat. Menurut Alderson dalam Harsiati tahun 2018. Kemampuan literasi membaca rendah akan kesulitan dalam. Nah, pada penelitian ini peneliti akan melakukan pengelompokan literasi membaca menjadi beberapa level kemampuan, yaitu ada level pemula, level huruf, level kata, level paragraf, level cerita 1, dan level cerita 2. Peserta didik bukan lagi dikelompokkan berdasarkan usia maupun kelas, melainkan berdasarkan level kemampuannya. Yang pertama, level pemula. Level pemula ini merupakan level pertama dan paling dasar dari kemampuan literasi. Membaca peserta didik dalam pengelompokan ini. Pada level pemula terdapat 17 peserta didik yang berada di level pemula. Sehingga bisa kita simpulkan peserta didik kelas 3 SDN 2 Talise yang baru mulai mengenal huruf dan belum mampu mengenali huruf dengan baik dan benar memiliki presentase sebesar 28,81%. Yang kedua ada level huruf. Level huruf ini merupakan level yang karakteristik peserta didiknya sudah bisa membaca sebagian besar huruf namun belum mampu untuk merangkainya menjadi kata-kata. Pada level huruf terdapat 6 peserta didik dengan presentase sebesar 10,16%. Nah, yang ketiga ada level kata. Pada level kata sebanyak 10 peserta didik yang masuk ke dalamnya. Level kata memiliki karakteristik yaitu peserta sudah mampu membaca kata-kata yang sudah familiar dengan kehidupan sehari-harinya. Peserta didik pada level kata sudah mampu membaca huruf dan suku kata, lalu kemudian ke membaca rangkaian kata sederhana. Masih perlu membaca huruf atau mengeja suku kata untuk membaca kata yang baru atau belum dikenal. Bisa menghubungkan kata dengan objek atau yang disimbolkan, bahkan memahami makna kata dan mudah membaca kata yang sudah dikenali. Presentase peserta didik kelas 3 SDN 2 Talise yang masuk ke dalam level kata sebesar 16,94%. Yang keempat ada level paragraf. Pada level paragraf terdapat 5 peserta didik dengan besar presentase 8,7%. Peserta didik pada level paragraf sudah mampu membaca kata, terutama yang familiar dan bisa membaca kalimat pendek sederhana. Yang kelima ada level cerita. Level cerita merupakan level tertinggi. Peserta didik yang mampu masuk ke dalam level ini adalah peserta didik yang lancar membaca cerita dengan kecepatan yang baik, mampu memahami makna kalimat yang dibaca dalam cerita atau bacaan lainnya, yang lebih kompleks penggunaan intonasi dan ekspresi dalam membaca. Lanjut ada
2.3 yaitu kerangka konseptual. Adanya permasalahan yang dialami siswa kelas 3 SDN 2 Talise yaitu kurangnya minat baca maka dari itu melalui kerangka konseptual penelitian mencoba melakukan tes literasi yang mencakup level pemula, level huruf, level kata, level paragraf, dan level cerita. Kemudian 2.4 yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan melakukan pengelompokan literasi membaca menjadi beberapa level kemampuan, maka dapat disimpulkan kemampuan literasi membaca peserta didik di kelas 3 SDN 2 Talise itu berbeda-beda. Nah, lanjut bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama 3.1 jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis dan pendekatan tersebut digunakan karena penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kemampuan literasi membaca siswa di kelas 3 SDN 2 Talise. Ditinjau dari kemampuan membaca secara alami atau sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan dan dalam bentuk uraian. Selanjutnya ada 3.2 yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN 2 Talise yang beralamat di Jalan Yosudarso nomor 8, Palu, Kecamatan Mantikulore. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil 2022 sampai 2023. Kemudian 3.3 subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang siswa perempuan dan 1 orang siswa laki-laki. Selanjutnya 3.4 rancangan penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian berupa tes lisan dan dokumentasi sebagai data pendukung. Penelitian berupa dokumen hasil penilaian sesuai level kemampuan literasi peserta didik dan foto pelaksanaan penilaian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Selanjutnya 3.5 teknik dan alat pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan tes lisan dan dokumentasi. Selanjutnya 3.6 yaitu teknik analisis. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu mengacu pada analisis data kualitatif menurut Miles DKK 2014 yaitu data condensation, data display, dan conclusion drawing atau verifications. Baik, sekian presentasi dari saya. Maka saya akhiri video ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.